Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Malam hari ini, mari menutup hari bersama Tuhan. Saudara, ada bermacam alasan orang dalam mencari Tuhan. Yang paling sering kita temui adalah ketika orang tersebut dalam masalah. Hal ini juga tidak salah, sebab Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Namun sebenarnya ada hal yang begitu penting yang seharusnya merupakan alasan utama kita dalam mencari Allah, yakni pengharapan kekal yang dijanjikan Allah kepada kita, orang yang percaya kepadanya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengatakan bahwa dia tidak berdosa. Itu berarti semua orang menyadari akan keberdosaan mereka. Sayangnya, akibat dosa itu pula manusia cenderung selalu memikirkan atau mengingini hal kedagingan. Sehingga ketika mereka mencari Allah, yang mereka harapkan adalah kesempurnaan untuk hidup dalam dunia ini, baik itu dalam hal kesehatan, perekonomian, dan lainnya, dan bukan hal tentang kekekalan. Padahal firman Allah jelas mengingatkan kita bahwa upah dosa itulah maut. Sesempurna apapun hidup kita, bila masih dalam dosa, maka kelak kita tetap menerima hukuman dosa, yakni maut. Oleh sebab itu Allah mengutus Yesus Kristus untuk menebus kita dari dosa, agar kita tidak lagi menerima hukuman dosa, yakni maut, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih dan anugerah Allah melalui Yesus Kristus inilah merupakan anugerah dan mujizat terbesar yang seharusnya merupakan alasan utama kita dalam mencari Allah. Apalah gunanya semua kesenangan dunia yang hanya sementara ini dibandingkan dengan sukacita kekal bersama Allah di surga. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tata-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yohanes 9 ayat 6 sampai dengan 17.
Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Sungguh kami bersyukur ya Bapa untuk anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Kami yang seharusnya menerima hukuman maut telah digantikan dengan sukacita kekal di surga. Pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan kami dari hukum dosa adalah anugerah dan mujizat terbesar yang seharusnya mencukupkan segala keinginan hati kami. Namun ampunilah kami ya Bapa, karena kami masih sering merasa tidak cukup. Kami masih diliputi keinginan kedagingan kami. Kami masih mencari mujizat-Mu untuk memenuhi keinginan kedagingan kami. Ampuni kami ya Bapa. Roh Kudus kiranya terus memimpin hidup kami untuk dapat lebih memahami arti keselamatan yang sudah Engkau berikan, dan kami pun dapat terus bertumbuh dalam iman percaya kami kepadamu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dan kami mau menutup hari ini dengan hati penuh ucapan syukur untuk penyertaan dan berkat-Mu serta firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Sebentar lagi kami akan tidur. Biarlah kami tetap berada dalam perlindungan-Mu, dan esok hari kami kembali dapat beraktivitas dengan fokus yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampir
Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus